Oke teman-teman, pertama-tama kita harus membahas proses respirasi dan sistem respirasi. Proses respirasi melibatkan perpindahan gas-gas antara udara dan darah melalui membran alveolar di paru-paru dan pembuluh darah kapiler. Proses ini memastikan penyerapan oksigen dan pembuangan karbon dioksida sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu sistem respirasi adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab atas pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan eksternal, khususnya oksigen dan karbon dioksida. Komponen utama pada respirasi meliputi saluran napas, paru-paru, dan juga otot-otot pernapasan. Oke, baik, selanjutnya proses respirasi secara normal. Jadi proses respirasi secara normal itu terbagi atas dua fase. Yang fase pertama itu fase inspirasi, yakni masuknya udara kaya akan oksigen ke dalam tubuh yang diakibatkan oleh kontraksi muskulus pernapasan seperti diafragma dan otot interkostal. Lalu fase kedua adalah fase ekspirasi, yakni keluarnya udara kaya akan CO2 ke lingkungan sekitar dari dalam tubuh ke lingkungan sekitar akibat relaksasi dari otot-otot pernapasan tersebut. Ada beberapa perubahan fisiologis termasuk sistem respirasi kita pada saat kita tertidur. Beberapa di antaranya ada penurunan laju pernapasan dan volume udara yang masuk ke paru-paru. Pada saat kita beristirahat, aktivitas metabolik kita serta kebutuhan oksigen dalam tubuh kita tuh juga menurun. Itu kenapa laju respirasi kita juga ikut menurun. Dan otot-otot pernapasan juga mengalami yang namanya relaksasi, termasuk diafragma dan otot-otot interkostal. Tidur mendengkur adalah suara bising yang terjadi saat tidur yang disebabkan oleh aliran udara yang melalui sumbatan parsial pada saluran napas di bagian belakang hidung dan mulut. Hal ini terjadi karena otot-otot di saluran napas atas gagal melakukan stabilisasi selama tidur. Mendengkur seringkali merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Penyebab dari mendengkur ini juga ada beberapa, yaitu seperti otot pernapasan yang mengendur, lalu melemahnya otot tenggorokan dan lidah, dan juga pembesaran amandel atau tonsil yang berlebihan. Dampak pembesaran amandel ini sendiri bisa, jika terjadi secara ekstrim, dapat menyebabkan penyakit saluran napas atas saat tidur yang dapat memicu kasus sleep apnea. Posisi tidur dapat mempengaruhi struktur dan juga fungsi dari saluran pernafasan. Contohnya, ketika kita tidur dalam posisi terlentang, maka akan terjadi penyempitan saluran pernafasan karena pangkal lidah kita akan tertekan oleh berat tubuh. Kemudian akan ada risiko terjadinya aspirasi atau naiknya isi lambung seperti asam lambung kembali ke kerongkongan dan bahkan bisa masuk ke saluran pernafasan dan bisa menyebabkan penyakit GERD. Kemudian terjadi penyempitan kapasitas paru-paru. Oleh karena itu, rekomendasi tidur yang bagus itu adalah tidur miring, tidur tengkurap, dan juga tidur dengan kepala sedikit diangkat. Jadi gangguan pernafasan saat tidur ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu adalah obstructive sleep apnea, ataupun suatu kelompok penyakit yang memiliki gejala penyempitan lumen pada saluran napas bagian bawah yang mengakibatkan resistensi saluran napas itu menjadi meningkat. Contohnya ada 3, yaitu bronkitis kronik, asma, dan juga emfisema. Kemudian jenis yang kedua adalah central sleep apnea, atau berkurangnya kemampuan otak dalam mengirimkan sinyal kepada otot pernapasan untuk melakukan suatu pernapasan. Nah, jenis yang ketiga itu adalah complex sleep apnea syndrome, atau sederhananya adalah gabungan antara obstructive sleep apnea dan juga central sleep apnea. Oke, saya akan menjelaskan mengenai faktor pola tidur terhadap respirasi. Jadi pola tidur ini adalah siklus kita tidur dari masuk ke tidur hingga bangun tidur kembali. Nah, jadi sebenarnya pola tidur ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap sistem respirasi kita. Melainkan apabila kita memiliki pola tidur yang buruk atau kekurangan tidur, dapat memicu menurunnya sistem kekebalan tubuh kita, sehingga tubuh ini menjadi lebih rentan untuk terjangkitnya penyakit seperti misalnya penyakit pada sistem pernafasan kita, misalnya influenza, penyakit paru-paru kronis, dan juga gangguan sistem pernafasan lainnya. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan saat tidur. Yang pertama adalah suhu. Seseorang yang tidur di suhu kamar memiliki jalur konduksi pernapasan yang lebih baik daripada seseorang yang tidur di ruangan yang lebih dingin atau ber-AC. Hal ini karena suhu yang tinggi dapat memicu terjadinya vasodilatasi, sehingga volume darah lebih besar dan kebutuhan oksigen darah lebih besar. Hal ini akan memicu terjadinya bronkodilatasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut. Proses yang berkebalikan terjadi ketika seseorang tidur di daerah yang dingin, biasanya disertai dengan peningkatan heart rate. Yang kedua adalah kepekatan udara. Kepekatan udara dapat terjadi oleh polusi, udara yang kotor, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan potensi turbulensi material asing dan jalur konduksi pernapasan, sehingga resistensi pernapasan meningkat. Biasanya konsentrasi oksigen juga ikut berturun dalam udara. Yang ketiga adalah suara yang bising. Suara yang bising dapat mengganggu pola tidur, sehingga pola tidur yang terganggu dapat memicu peningkatan stres. Peningkatan stres akan terjadi peningkatan hormon kortisol. Hormon kortisol yang terganggu dapat mengganggu kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk sistem pernapasan. Selama tidur, sistem saraf parasimpatis dapat meningkatkan aktivitas jantung, memperluas saluran udara, dan meningkatkan tekanan darah saat tidur. Hormon seperti norepinefrin dan epinefrin dilepaskan oleh sistem saraf simpatis dapat memicu respon fight or flight dan meningkatkan energi tubuh. Sementara itu, sistem saraf parasimpatis dapat memperlambat aktivitas jantung, mengurangi aktivitas saluran udara, dan meningkatkan sistem pencernaan selama tidur. Hormon-hormon seperti asetilkolin, fasilitasi respon, rest, and digest tubuh. Gangguan pernapasan tidur seperti apnea tidur obstruktif atau ASTA dapat mempengaruhi regulasi kedua sistem saraf otonom.